Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah social media manager. Nah, kita lihat di sini banyak sekali orang yang sudah punya bisnis, tapi kurang bisa untuk memanfaatkan media sosial. Nah, di sini social media manager itu dia membantu untuk membuatkan konten ya dan juga mengkreasikan konten tersebut, kemudian mengunggahnya di media sosial. Nah, dia membantu dari orang-orang yang kurang bisa atau gaptek ya. Nah, di sini dia membantu untuk itu. Itu juga nantinya kita akan dapatkan pembayaran ya. Tuh. Kemudian menjual produk di e-commerce. Nah, jadi sekarang udah ada banyak sekali ya. Ada Tokopedia, kemudian ada beli-beli dan lain-lain ya. Shopee. Nah, di situ kita bisa memasarkan produk-produk apa yang kita bisa tawarkan kepada khalayak umum. Kemudian Anda menjual pulsa elektrik, ini sudah umum ya, tapi memang dibutuhkan. Nah, kita bisa mulai misalnya dengan orang-orang yang terdekat, kita tawarkan ke teman-teman. Kemudian membuka catering rumahan. Bapak Ibu pasti tahu ya, ketika kondisi COVID saat ini, ibu-ibu itu yang dulunya bekerja, ketika dia harus work from home, itu tiba-tiba menjadi ahli masak semua, gitu kan? Jadi keahlian masaknya keluar, ya keluar semua tuh. Selain untuk keluarga, ternyata ketika dikembangkan bisa menjadi bisnis ya. Jadi menjadi bisnis catering rumahan. Dari situ bisa dengan membuat menu kemudian dijual. Mungkin dari teman-teman terdekatnya dulu dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah agen asuransi. Nah, menjadi agen asuransi ini juga salah satu cara atau pilihan kerja sampingan yang saya rasa juga hasilnya besar. Ya, hal yang harus dimiliki adalah harus bisa punya kemampuan untuk prediksi. Orang nggak ada yang nggak bisa ngomong atau meyakinkan orang gitu ya. Jadi kalau mau jadi agen asuransi harusnya dia bisa membuat orang itu yakin dengan apa yang ditawarkan. Kemudian usaha fotokopi dan printing itu juga bisa. Yang selanjutnya juga bisa untuk teman-teman yang suka menulis ya bisa membuat blog. Nah, blog ini bisa juga jadi sumber penghasilan apabila dikelola dengan baik dan juga bisa menjadi sumber passive income. Jadi banyak ya teman-teman saya yang penulis itu benar-benar mereka sudah nyawanya di sini, hidupnya di sini. Jadi dengan menulis, dengan membuat opini dan lain-lain mereka kembangkan di dalam blognya dan bisa menjadi uang. Kemudian yang selanjutnya adalah membangun bisnis atau membangun network marketing. Ini adalah salah satu cara bisnis juga ya, karena di sini hanya bergabung dengan satu perusahaan yang terpercaya dan memang sudah jelas ada support sistemnya, ada produk yang bagus, sehingga ketika bergabung di sini, kita tinggal mempelajari sistemnya seperti apa, produknya seperti apa, dan kita tinggal membangun jejaring sebanyak-banyaknya. Kemudian yang selanjutnya adalah membuka channel YouTube. Nah, sekarang kan banyak YouTuber bermunculan gitu ya. Jangan dipikir kalau orang yang jadi YouTuber itu adalah cuma eksis gitu ya, atau ingin nampang atau narsis, bukan. Karena di situ adalah ladang uang juga. Nah, sekarang kita lihat. Orang sukses itu mengambil tindakan ketika yang lain membuat alasan. Sedangkan orang hebat itu memikirkan jalan keluar ketika yang lain pasrah dengan keadaan. Nah, kita berharap kita bisa seperti ini kan. Dan tidak ada usaha yang pasti berhasil. Tapi kalau kita mau berusaha, pasti berhasil. Itu adalah kunci dari bisnis. Kemudian kita lihat di sini, media sosial itu bisa menjadi tempat jualan. Ya, jadi Bapak Ibu kalau melihat ada orang Facebookan, ada orang pakai IG, ada orang pakai WA untuk posting di story, itu dikira cuma numpang nampang, itu salah ya. Itu adalah media sosial yang sedang dipakai oleh mereka untuk berbisnis. Jadi sebenarnya itu adalah mereka sedang mencari penghasilan di situ. Nah, apakah kita termasuk yang sudah memanfaatkannya? Nah, apa saja media yang bisa dipakai? Nah, di Facebook kita lihat. Di Facebook ini bisa menjadi media promosi yang bagus, asalkan kita bisa membangun personal branding. Coba Bapak Ibu lihat ya, Bapak Ibu, adik-adik, rekan-rekan lihat. Di Facebook itu yang ada di dalamnya adalah biasanya linknya adalah link pertemanan. Jadi ada teman SD, SMP, SMA, kuliah dan lain-lain. Nah, di situ banyak juga ketika kita meng-add teman itu adalah orang-orang yang asing yang belum pernah kenal dengan kita. Ya, tapi ketika kita manfaatkan Facebook dengan membuat atau mengirim pesan, memasang pesan-pesan inspiratif, kemudian menunjukkan dari
keseharian kita. Ternyata yang dulunya tidak kenal itu bisa menjadi dekat. Dan kedekatan itulah yang kita bisa manfaatkan untuk mengenalkan produk-produk atau bisnis kita kepada mereka. Kemudian beda lagi dengan Instagram. Kalau di Instagram, coba dilihat Bapak Ibu dan adik-adik dan rekan-rekan semua, di situ yang ditampilkan, yang ditonjolkan adalah visual. Jadi cara pemotretan yang bagus, kemudian cara pengambilan dari sudut pandang yang tepat, itu adalah yang diutamakan ketika memakai Instagram. Jadi Instagram itu juga menjadi media yang bagus untuk kita mempromosikan produk kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu-ibu misalnya tertarik atau menggeluti untuk ingin membuat satu usaha makanan gitu ya. Nah itu fotonya nggak boleh asal-asalan. Jadi di foto yang bagus, kemudian feed di Instagramnya dibuat yang rapi, yang menarik. Itu adalah ajang untuk mencari pembeli-pembeli yang loyal. Kemudian yang ketiga adalah WhatsApp. Nah WhatsApp ini itu beda lagi. Karena di sini adalah lebih kepada penekanan kedekatan personal. Jadi di WhatsApp Story gitu ya, kita bebas kok memasang produk yang mau kita tawarkan. Kemudian atau kita menyebut bola dengan menawarkan kepada mereka langsung dengan mengirimkan pesan kepada teman-teman yang ada di dalam kontak kita. Nah, apa yang perlu atau keterampilan penjualan yang seperti apa yang harus dikuasai? Yang pertama ternyata storytelling. Ya, padahal dulu ketika kita masih kecil mungkin kalau misalnya ada orang tua yang sering mengajarkan atau menceritakan segala sesuatu ya, bercerita, itu ternyata ada gunanya ya. Jadi storytelling itu bagaimana kita menceritakan, bagaimana membuat orang itu tertarik untuk membaca apa yang kita tuliskan, itu ternyata bermanfaat. Kemudian empati. Jadi ketika kita menawarkan produk, harus ada empati yang kita tunjukkan. Jadi misalnya kalau kita menawarkan produk kesehatan, pastinya kita akan melihat apa yang dirasakannya, apa yang dibutuhkan, nah sampai di mana usaha untuk mereka berusaha untuk mencari obat dan lain-lain. Nah disitulah yang coba kita tunjukkan dan kita baru tawarkan produk yang kita miliki. Kemudian psikologi pemasaran, yang saya tahu hampir semua orang itu sukanya diperhatikan, diberikan perhatian lebih. Ya, jadi kita harus menunjukkan perhatian kita ke mereka bahwa mereka ini memang layak untuk mendapatkannya. Nah, itu adalah psikologi pemasaran, bagaimana mendekati orang secara tepat. Kemudian harus menjadi pendengar yang baik. Jadi keluhannya kita tampung, kemudian setelah itu baru kita sampaikan mungkin usulan solusi atas apa yang mereka keluhkan. Nah, selain itu, kalau kita mau menjual sesuatu, kita harus benar-benar tahu tentang produk knowledge. Jadi harus benar-benar paham komposisinya, manfaatnya, kemudian nantinya efeknya apa, dan lain-lain itu kita harus benar-benar paham dan tahu, sehingga kita menawarkannya pun orang akan percaya. Dan kemudian kita juga harus mudah beradaptasi. Artinya apa? Dengan perubahan-perubahan, dengan media apa yang akan kita bisa pakai untuk membangun bisnis kita lebih baik lagi. Saya contohkan pemanfaatan Facebook sebagai media promosi. Jadi ini saya contohkan saya sendiri. Saat ini saya sedang membangun bisnis jaringan. Nah, saya manfaatkan Facebook ya. Saya memanfaatkan Facebook untuk bisnis saya. Di sini saya ini adalah akun saya. Jadi kalau mau add silahkan. Sekalian promosi gitu ya. Nah, di Facebook itu karena di dalamnya adalah teman-teman baru ada, kemudian teman-teman lama juga ada. Memang kita harus bisa membuat personal branding yang bagus, terutama untuk orang-orang yang baru. Jadi kita harus bisa menunjukkan kita itu siapa, kemudian background keahlian kita, apa yang sedang kita jalani, bahkan yang paling menjadi penentu itu adalah orang harus merasa nyaman ketika kita muncul di beranda mereka. Jadi ini siapa sih yang muncul? Nah itu benar-benar orang makin nyaman dengan kita karena mungkin kita menyampaikan apa saja yang bisa membuat mereka merasa ikut bersama. Itu adalah salah satu cara untuk menunjukkan personal branding juga. Dan banyak sekali fitur-fitur yang ada di Facebook itu yang bisa kita manfaatkan. Jadi ada untuk kita bikin album fotonya, kemudian kita bisa share testimoni dan lain-lain. Jadi ini yang saya pakai selama ini untuk untuk menjalankan bisnis. Jadi saya di bisnis jaringan yang dulu pun saya juga menggunakan si Facebook ini. Kemudian juga yang bisnis sekarang juga saya menggunakan ini. Kemudian ada lagi menggunakan Instagram sebagai media promosi.
Nah, di Instagram ini saya contohkan, ini langganan saya gitu ya. Saya tertarik gitu. Jujur saya kalau misalnya searching di Instagram untuk cari, saya sukanya makan, suka nyemil. Nah, saya pasti mencari. Ketika kita tidak tahu, ya, kita pasti akan melihat dari postingan yang ada di Instagram, gitu kan. Kita cari, pasti yang dilihat apa? Gambarnya dulu. Mana yang menarik? Nah, itu saya lihat. Pasti yang menggiurkan yang mana nih, gitu kan. Nah, ini adalah salah satu langganan saya, pawon pedas manis. Produknya. Menu yang dia tawarkan itu ada macam-macam, ada rujak Bangkok, ada rujak Aceh, ada manisan putih, manisan merah kalau nggak salah. Nah, kemudian ada juga produk dari seafood dia juga pakai. Nah, saya tidak kenal sama sekali dengan si pemilik ini, tapi dengan melihat gambarnya dan melihat testimoninya, di sini ada testimoni, itu saya langsung tertarik dan langsung order. Ini udah ada orderan yang ketiga nih, seperti itu. Jadi ini adalah sharing dari saya, dari apa yang bisa mungkin teman-teman manfaatkan di saat kondisi masih seperti ini. Mungkin berpikir memiliki bisnis itu adalah harus ya, suatu keharusan. Karena kita tidak tahu sampai kapan si COVID ini selesai. Kalau kita hanya bertahan seperti ini, ya akan seperti ini saja gitu. Jadi kalau misalnya manusia harusnya punya target kedepannya harus lebih baik dari hari ini. Mari kita untuk membangun bisnis apapun kalau kita kerjakan pasti akan menghasilkan uang. Ya. Jadi kalau dari apa yang saya sering tancapkan di hati saya, itu tidak ada yang mudah. Namun semua hal yang nampak pasti bisa dipelajari. Sehingga akhirnya tidak ada lagi yang tak mudah. Jadi semuanya akan mudah bila kita mau belajar. Terima kasih, itu adalah sharing dari saya. Semoga bermanfaat dan barokah untuk kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya langsung dilanjutkan dengan tanya jawab. Jadi ada beberapa pertanyaan di sini. Langsung ditanyakan pada narasumbernya. Yang pertama, apa solusi yang tepat jika ada bisnis yang sama dengan kita? Langsung dijawab ya? Ya, monggo. Ya, oke. Baik. Seorang pebisnis itu ada dua yang bisa jadi pilihan. Yang pertama, dia mencari bisnis yang belum pernah ada. Yang kedua adalah dia mengimitasi atau meniru yang sudah ada. Keunggulannya apa? Perbedaannya apa? Kalau yang pertama, ketika dia punya bisnis yang berbeda atau belum pernah ada, maka dia harus bisa masuk ke dalam pasar itu dan mengenalkan. Nah, proses pengenalan itu pasti akan butuh waktu yang panjang. Ya. Kemudian yang paling mudah adalah meniru bisnis yang sudah ada. Seperti yang ditanyakan tadi. Kalau misalnya bisnis kita ternyata sama dengan yang lain, apa yang dilakukan? Nanti kita harus memberikan sedikit perbedaan. Misal, dengan cara untuk melayani atau membuat orang lain lebih memilih kita kan banyak hal ya. Bisa misalnya harganya yang agak dimurahkan, tapi dengan kualitas yang sama. Bisa juga misalnya dengan promosi, kalau misalnya beli 2, nanti akan dapat bonus apa. Nah, jadi kita mencari celah di mana itu akan lebih tertarik kepada produk kita. Jadi jangan kalau misalnya tahu sama, ya berarti ya sudah sama terus, bukan seperti itu. Jadi kita harus mencari keunggulan lain atau apa yang tidak dilakukan oleh si produk yang selain dari kita itu. Seperti itu. Satu lagi ini, Bu Dira. Ya. Jadi sudah mulai bisnis sebelum pandemi, kemudian sukses. Dengan adanya pandemi ini mengalami banyak kendala. Dari sharing ilmu yang dilakukan, bisnis sampingan. Terus gimana cara membentuk mental kembali? Ya, jadi ya, ini langsung jawab ya. Jadi banyak sekali teman-teman saya itu belajar juga dari teman-teman, mendengarkan gitu ya. Ada satu teman saya yang dulunya dia tuh karyawan. Kemudian ada ketidaknyamanan, dia keluar dan membangun bisnis. Waktu teman saya ini bisnisnya adalah bisnis kafe. Tahu sendiri, ketika dia menggelutinya, alhamdulillah sangat-sangat sukses. Dan ternyata ketika pandemi, apa yang terjadi? Amblek langsung. Ya. Nah, ketika saya melihatnya tuh salut ya dengan si orang ini gitu ya. Ketika benar-benar jatuh, tapi dia tidak benar-benar menunjukkan bahwa dia jatuh.
Jadi dia tetap bertahan, dia tetap mempertahankan karyawannya dengan cara apa? Ketika bisnis kafenya mati, dia menjual produk-produk. Jadi dia membuat semacam packaging kecil-kecil. Jadi dibuat kemudian dimasakkan. Jadi masakan itu udah dikemas gitu ya. Kemudian dia karyawan-karyawan ini dia minta untuk membantu menjual di sekitar jalan. Bahkan dia menawarkan ke teman-temannya via online. Itu salah satunya. Nah, saya yakin ketika dia melakukan itu, pasti dia akan sudah merasa putus asa sebenarnya. Nah, dia teruskan, tapi dia coba untuk bangun dengan perlahan-lahan. Dan ketika dia juga memanfaatkan atau menjaga si karyawan ini supaya tidak putus asa juga, dia akhirnya kan seperti itu. Jadi banyak hal yang coba digali, cari celah. Bahkan kemarin yang ada yang teman juga yang dia bisnis untuk pariwisata, ya betul, itu sudah di mana-mana, cabangnya sudah banyak sekali. Juga jatuh sampai nol, dia bilang, sering cerita gitu ya. Nah, kemudian dia mencoba untuk bertahan dengan cara apa? Dia bekerja sama dengan ibu-ibu penjahit, dia membuat masker kain ya, masker kain. Dia hubungi banyak penjahit, kemudian para pegawainya itu yang tadinya dia mungkin untuk guest ini ya, untuk yang jaga tamu itu, kalau tamu untuk pariwisata itu dia kerahkan untuk ikut menjual dari produk-produk masker. Itu adalah cara untuk mereka supaya sama-sama supaya tidak terlalu jatuh seperti apa. Nah, solusi yang dia gunakan seperti itu. Saya yakin tidak ada orang yang mau jatuh terlalu lama. Nah, ketika untuk jatuh atau mau lama atau tidak itu tergantung kita sendiri. Mau seperti apa? Mau terus jatuh ataukah bangkit? Nah, itu yang harus kita coba untuk gali pelan-pelan. Jadi pasti ada solusi dari setiap permasalahan. Seperti itu. Baik, mungkin satu lagi, Bu Dira, yang sangat menarik. Jadi bagaimana melihat peluang bisnis di masa seperti ini? Oke. Bisnis sampingan apa sih? Nah, seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi gini, kalau saya sendiri ke apapun itu, saya akan bekerja dengan apa yang saya cintai. Jadi cintailah apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang cintai. Berarti apapun yang kita akan kerjakan itu harus diawali dengan rasa cinta dulu ya, ketertarikan. Nah, kalau saya misalnya sukanya saya ini dandan gitu kan. Nah, saya pasti akan mencari bisnis yang dekat dengan apa yang jadi passion saya gitu kan. Nah, mungkin dengan menjual produk-produk kecantikan, kesehatan, seperti itu. Saya suka makan dan juga masak juga. Nah, teman-teman saya, banyak ibu-ibu ya, yang dulunya masak itu hanya sekedar untuk memenuhi dapurnya rumah. Ternyata saat ini, dengan kondisi yang seperti ini, dia bisa memakan itu yang dulunya nggak bisa bikin roti, sekarang jadi ahli bikin roti. Karena apa? Karena kepepet. Ilmu kepepet nasional ini adalah sangat-sangat membantu. Sebenarnya orang itu sudah dikarenai oleh Allah itu berbagai keahlian. Cuma kita yang kadang-kadang termanfaatkan apa yang sudah diberikan. Jadi kita merasa pasti nggak bisa ini kayaknya, nggak bisa. Nah, kata tidak bisa itulah yang menjadi afirmasi yang benar-benar akhirnya membuat kita tidak bisa. Jadi kalau menurut saya sih awali dulu dengan apa yang menjadi passion kita. Kalau kita tertarik dengan sesuatu, ya kita jadikan itu menjadi uang. Itu sih Pak. Oke, terima kasih dari Bu Dira atas sharing ilmunya. Sama-sama. Untuk selanjutnya dilanjutkan dari media support acara ini pada Mas Yohanes Widiatmoko. Monggo silakan dari XL Prioritas. Baik, sebentar saya share dulu ya. Sebentar ya Pak.
foto presentasinya sudah terlihat ya Pak ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur, Bapak Ibu dosen Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur, kemudian Bapak Ibu pembicara dalam webinar ini dan peserta webinar sekalian. Perkenalkan, nama saya Yohanes Widiatmoko. Saya di sini mewakili dari PT XL Axiata Tbk sebagai Regional Service Excellence untuk area Jawa Timur. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempercepat waktu. In this video, I'll show you how to set up and manage live streams in YouTube's live control room. We've built a brand new stream workflow in live control room that Halo, suara saya sudah kedengaran ya Pak, ya, mohon maaf. Ya, silakan. Ya, jadi seperti Bu Dira sampaikan tadi, memang segmentasi digitalisasi atau seperti contoh realnya ada mengenai sosial media. Itu memang secara segmentasi itu sangat luas sekali, tidak tertuju hanya satu segmen aja. Jadi mulai dari Aceh sampai Papua itu bisa melihat iklan yang bisa kita tayangkan. Jadi memang kalau kita bicara digitalisasi memang sangat menarik sekali. Nah, di sini kami dari XL Axiata mohon maaf untuk slide-nya. Nah, kebetulan kami dari XL Axiata mempunyai satu produk premium. Jadi kita mau ada namanya Prio Club. Ini memang kita sasak untuk suatu perusahaan atau mungkin suatu pelaku usaha, UMKM dan segala macamnya. Jadi ini sangat bagus dengan biaya Rp155.000 itu bisa mendapatkan benefit yaitu 20 giga untuk data, kemudian 150 menit telepon dan SMS, kemudian ke operator lain. Belum lagi nanti mendapatkan 3 giga di semua jaringan selama 12 bulan. Jadi hanya dengan Rp105.000 itu bisa mendapatkan benefit yang saya sampaikan tadi. Beberapa pilihan paket juga sama ya. Di sini kami juga punya produk Prio Platinum, kemudian Prio Diamond, kemudian Prio Ultima. Yang paling tinggi adalah Ultima. Semuanya itu serba unlimited. Jadi Bapak Ibu sekalian jika ingin unlimited untuk posting, untuk streaming dan segala macamnya itu sudah free, tidak ada biaya lagi. Cukup dengan Rp621.600. Kemudian salah satu inisiatif kami yang baru adalah Prio Konsultan ya. Prio Konsultan di mana kami memiliki inisiatif melakukan jemput bola, di mana mungkin ada beberapa pelanggan XL atau pelanggan non XL itu ingin datang ke XL Center, mungkin takut dengan adanya virus corona, kemudian atau mungkin takut berinteraksi dengan orang. Kami di XL itu melakukan inisiatif dengan melakukan jemput bola. Caranya gimana? Caranya memberikan nama Prio Konsultan. Bapak Ibu bisa menghubungi kami, maka kami juga akan datang ke rumah calon pelanggan kami.
di situ sudah banyak UMKM, kemudian pelanggan personal, kemudian dari suatu perusahaan itu sudah melakukan aktivasi pre-club. Jadi Bapak Ibu tinggal melakukan panggilan, melakukan telepon ke kami akan datang ke perusahaan Bapak Ibu atau mungkin ke usaha Bapak Ibu. Kami akan berikan konsultasi yang produk apa sih yang cocok digunakan untuk usaha Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Kemudian ini nomor handphone yang bisa dihubungi jika Bapak Ibu tertarik ingin menggunakan Excel prioritas. Mungkin barangkali mau di capture atau mungkin disimpan, silakan nanti tim kami yang akan datang ke tempat Bapak Ibu sekalian untuk memberikan konsultasi mengenai apa sih tentang Excel maupun Excel prioritas, benefit-benefit apa, kemudian apa yang cocok dengan kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Kami dari Excel cukup sekian. Bapak Sukma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sangat menarik sekali tawaran dari Excel. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang tertarik, silakan hubungi Mas Yohanes Widiatmoko. Oke, untuk acara selanjutnya dilanjutkan dari pemateri berikutnya dari Ibu Insinyur Roh Mulyati. Silakan untuk sharing ilmunya. Bagaimana tentang frozen di masa pandemi ini. Silakan. Materiku kok nggak keluar, tak share screen. Saman, ya, ya. Baik, terima kasih. Belum ya.
Slideshow kok gak kena. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera. Mohon izin, mohon maaf ada problem teknis, non teknis tadi ya. Tiba-tiba share screen saya kok tidak mood ya. Saya coba akan menampilkan materi yang kedua untuk program kegiatan pengabdian masyarakat, program studi teknik industri UPN Veteran Jawa Timur. Nah, isu yang paling menarik di dalam kali ini, di dalam kondisi pandemi ini, pandemi COVID-19, itu bagaimana kita mampu mengembangkan bisnis frozen food yang mana saat ini sangat banyak sekali. Nah, tentunya kita sebagai konsumen, sebagai user, pengguna, kita harus bisa selektif. Bagaimana cara memilih usaha frozen food? Mohon izin Pak Sukma. Nah, bagaimana memilih usaha frozen food? Yang pertama adalah kalau kita lihat dari kajian atau konten-konten yang sangat kolaborasi dengan brand atau produk atau customer. Yang pertama, memilih produk untuk frozen food itu, kita harus tahu dulu tentang apa produk yang akan dijual. Tentukan produk yang akan dijual. Tadi diinformasikan yang ada relevansinya dengan Bu Dira yang disampaikan tadi, passion apa yang disukai oleh kita, likelihood-nya kemana. Nah, itu salah satu keunggulan. Nanti kita lihat di SWOT analisisnya ya. Bagaimana memulai usaha itu? Satu, kita harus tahu dulu produk yang akan dijual itu apa. Memilih produk yang dijual itu apakah udang, bakso, dan lainnya yang sangat disukai orang. Yang paling utama di situ dulu. Kenapa ini penting? Alasannya karena Anda tidak mungkin menjual produk yang tidak disukai orang. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan awal. Kemudian yang kedua, ketika kita memulai usaha tentu ada sarana prasarananya. Salah satunya adalah bagaimana memikirkan modal frozen food yang memerlukan freezer ya, dengan size tergantung berapa produk yang akan kita mampu jual. Dan alat packaging yang anti udara. Mengapa anti udara? Supaya tidak lembab dan expired dari produk yang kita buat itu bisa bertahan lama sesuai uji dari lembaga konsumennya. Kalau ini adalah 2 minggu, ini 1 minggu, itu sekian bulan sesuai dengan
kualitas atau kekuatan kapabilitas dari produk itu sendiri. Kemudian yang ketiga, bagaimana memilih peralatan. Kita butuh freezer, butuh alat pembungkus, ya. Istilah yang kita gunakan adalah packaging, ya. Packaging yang cukup mahal. Yang jika kita pressing nanti supaya tidak kempis, ya, dan bisa menyesuaikan finance kita itu visible dengan jenis peralatan yang memadai. Baik, lanjut. Metode pemasaran. Nah, kalau dua itu sudah didapat, kita melangkah ke step berikutnya, yaitu metode pemasaran. Misalkan, bagaimana Anda mengenal produk tadi, dan dari oral ke oral, host to host, atau mungkin bisa melalui media-media online. Nah, mungkin nanti langkah berikutnya akan seperti itu. Kita kenali produk, bagaimana dites atau dirasakan, dan kemudian itu tadi live expired dari produk itu harus betul-betul kita aman, ya, dalam membuat atau mengkonsumsi produk-produk yang halal. Berikutnya, kita harus melangkah ke go online atau go sosial media yang tadi sudah banyak disinggung oleh pembicara yang pertama, Bu Dira tadi menyampaikan. Bagaimana metode atau langkah atau strategi di dalam mengembangkan market di mana kondisi sekarang sedang pandemi. Nah, itu kelebihan daripada Frozen ini yang mungkin sangat antusias ya dari market. Kelebihannya Frozen itu adalah tahan lama, bisa lebih dari 1 hari. Jadi Anda perlu produk itu di wilayah regional dan nasional. Untuk sementara itu mungkin skala industri yang bisa dikembangkan adalah industri rumah dulu. Industri di rumah, work from home. Tidak work from office, tapi work from home. Bagaimana ekspansi atau pengembangan produk market yang kira-kira mampu dikembangkan di dalam frozen food. Kemudian bagaimana langkah berikutnya? Satu lagi langkah yang harus yang harus kita kembangkan adalah bagaimana saya mendapatkan lisensi dari pemasaran. Nah, lisensi pemasaran itu hal yang paling wajib untuk produk makanan. Nah, untuk izin selain daging ke dinas perindustrian setempat atau melalui PET dan lain sebagainya, berbeda kalau kita mengurus ke BPOM. Ini cukup mahal. Mungkin mana aspek-aspek penting, yang mana finansial kita terbatas, tapi kita mampu produksi frozen. Itu perlu dipertimbangkan juga. Dan satu lagi adalah bagaimana networking. Networking itu bisa di develop atau bisa dikembangkan melalui teman ke teman. Artinya face to face, terus kemudian penawarannya itu melalui rumah ke rumah dengan komunitas yang mungkin sangat terbatas dulu. Nah, dari situlah kemungkinan frozen foods-mu itu masuk ke wilayah atau clustering komunitas yang diminati. Dan makin banyak yang tahu, tentunya produk kita yang kita buat makin unggul. Itulah yang perlu disepakati ketika kita membuat produk. Lanjut. Langkah berikutnya kita harus menuju ke bagaimana lisensi makanan yang harus dibuat tadi melalui PIT atau BPM dan BPOM. Berikutnya adalah bagaimana kita membuat distributor atau reseller. Di ranah distributor atau reseller, langkah awal ini. Namun, ini untuk memperbesar atau mengekspansi usahamu, belum berani membuka franchise atau cabang. Anda bisa mencari solusi secara sistemik. Bagaimana ini bisa mampu dikenal oleh masyarakat dan komunitas yang memungkinkan bisnis frozen food itu bisa dikembangkan. Atau melalui jalur waralaba dari bisnis frozen food yang kita lihat di supermarket yang lebih banyak dijual
khususnya untuk reseller yang cukup besar ya. Jadi waralaba itu biasanya khusus berjualan frozen food dan distribusi itu tidak dicampur dengan produk-produk yang lain. Sangat perform sekali dengan brandnya, Kemudian ada spesialis dan bisa ada added value-nya. Artinya nilai tambah di sini kalau kita bisa menjual nugget atau bakso yang sama dengan yang dijual di Indomaret, cara bisnisnya pun sama, yaitu menunggu bisnis kita yang kemungkinan ekspansi dari frozen food itu bakalan bisa diestimasi sangat maju. Lanjut. Nah, sekarang kalau kita memahami tentang item-item, nah sekarang ini langkah berikutnya. Bagaimana kita mengembangkan peluang usaha di frozen food? Nah, seperti yang kita ketahui, makanan beku, awet, makanan yang sudah dibekukan, itu tujuannya untuk mengawetkan makanan, sehingga siap dimakan. Dan makanan tetaplah akan menjadi suatu primadona sampai lifetime kita, COVID dan lain sebagainya, faktor eksternalnya atau non-assignable causes ya, yang tidak diduga ini muncul. Nah, ini populasi yang menggeser kemauan seseorang untuk bisa memiliki bisnis ini. Bagaimana tidak? Adalah hal yang mutlak. Yang diperlukan dalam makhluk hidup ini adalah hidup. Bagaimana kami, walaupun di kondisi yang sangat sulit ini, ya, tapi kita masih punya passive income, artinya masih melirik. Bisnis ini menjanjikan. Dan hari itu bisa diwujudkan dalam hal key performance indicator atau key success untuk menyajikan sesuatu frozen food yang mudah disajikan. Ya, kita beli di supermarket, di Indomaret, beli yang di supermarket skala minim, skala middle sampai supermarket yang top brand ya. Artinya misalkan di Hoki atau mungkin di Gelael atau mungkin di PTC itu yang memungkinkan. Bapak Ibu bisa melihat peluang usaha ini. Nah, untuk frozen yang praktis saat ini lebih milihnya. Tapi sebagian dari orang-orang yang membeli frozen food atau membeli makanan beku ini yang bisa disimpan di almari es. Jadi apabila tidak ada makanan di rumah, praktis tinggal memasaknya sehingga memudahkan kita menyajikan dalam kondisi yang singkat tetapi aman. Bukan hanya pada konsumen, tetapi untuk peluang bisnis juga sangat diminati oleh masyarakat. Dan semakin sensitif atau peka serta jeli kritikal dalam melihat apa sih olahan frozen food yang sangat diminati oleh konsumen, itulah yang layak Bapak Ibu produksi. Atau yang kita hanya melihat bagaimana customer, bagaimana pelanggan, bagaimana kebutuhan di masyarakat yang saat ini sangat rentan take away. Lebih baik kita mungkin bisa kemasan yang dibuat lebih bagus lagi. Nah, satu lagi, dalam frozen food harus diingat, kalau bisa konten isi bakso, kalau bisa tanpa pengawet, tanpa monosodium glutamat, itu diusahakan bagaimana Bapak Ibu menyajikan produk Bapak Ibu supaya tidak ada kaitannya dengan risiko kesehatan. Contoh dalam ini berkembangnya berita merah yang akan bahan-bahan pengawet berbahaya. Ada tindakan-tindakan oknum yang sifatnya kriminal dan tidak bertanggung jawab. Jangan lantas membuat Anda pesimis. Nah, justru dengan pemberitaan yang sangat marak istilahnya, itu masyarakat harusnya lebih peka, lebih kritikal dalam mengembangkan frozen supaya dari sisi safety and health, keselamatan dan kesehatan itu mudah sekali untuk dikonsumsi. Tanpa pengawet ya, tentunya Bapak Ibu harus melihat produk Bapak Ibu harus punya unggulan. Jadi cenderung akan
diminati oleh customer atau need-nya customer makin tinggi. Lanjut, kalau kita melihat peta dari kekuatan bisnis ini, kita mau lihat dulu, next, kelebihan dan kekurangannya. Tentu kalau kita clustering di sini, itu bisa dibuat SWOT analisisnya. Contoh dalam hal ini, saya sedikit hanya ambil situasional yang sangat ringkas. Contoh di sini, kelebihan bisnis frozen food itu harga bahan bakunya murah. Bisa menjual produk dengan harga yang cukup mahal. Bahan baku mudah didapatkan. Dan banyak orang yang menyukai karena apa? Fast food siap saji. Baik untuk lauk maupun untuk camilan-camilan. Lifetime dari produk bisa ditaruh lebih lama dan ditaruh penyimpanannya di freezer untuk amannya. Supaya tidak ada bakteri atau ketika kedap udara ada proses packagingnya itu bagus. Mudah-mudahan ini bisa menjamin kualitas produk Bapak itu adalah sangat aman. Nah, cuman kelemahannya di sini, ketika akan disimpan di freezer, frozen food itu harus ditaruh di almari es yang khusus beku. Bisa ya, ada almari es khusus untuk penyimpanan frozen, Bapak Ibu bisa lihat di Superindo atau di Rensmart atau di swalayan yang lain yang kira-kira menjadi daya tarik oleh masyarakat sehingga orang yakin bahwa produk ini memang sudah dikelompokkan dalam waktu penyimpanan sesuai dengan kualitas produk. Kalau hanya 3 bulan ya 3 bulan, ada 20 hari ya 20 hari, dan seterusnya. Itu sudah ada lifetime yang sudah di labeling ketika proses packaging. Dan bagaimana pemasaran memang agak susah. Kalau brand atau image dari masyarakat, kalau Bernardi, sementara ini bakso menjadi papan atas. Di bawahnya Bernardi ada Vida, ada merek-merek yang lain yang mungkin kompetitor. Yang sifatnya itu mix dalam satu freezer yang ada di swalayan. Tapi tinggal pilihan, kalau kita mau Bernardi jelas uangnya lebih banyak. Nah, ini salah satu produk frozen yang perlu Bapak kenali. Mengapa? Di sini sudah ada safety and health-nya ya. Jadi keamanan dan keselamatan. Bagaimana kita mengkonsumsi spring roll untuk jangka waktu yang lebih panjang, itu ternyata di spring roll itu kita belajari dulu. Apa sih di spring roll? Oh, kandungan DHA-nya tinggi. Sumber energi, zat protein tinggi, karena terdiri dari ikan, bisa diganti dari ikan atau udang dan telur. Ini adalah suatu vitamin yang mencoba untuk menstimulus respon dari metabolisme tubuh kita. Bebas tanpa bahan pengawet. Jelas ini tadi sudah di esensi utama kriterianya, jangan menggunakan pengawet. Dan izin sertifikasinya adalah halal dan layak dikonsumsi. Cara masak pun juga sudah diperjelas ya, hanya berapa menit, tidak terlalu lama dan sangat aman. Nah, Okago itu protein tinggi. Contohnya telur puyuh dan ikan. Kandungan lemaknya hewani dan nabati. Walaupun berapa gram bisa Bapak Ibu lihat di packaging atau di bungkusnya ketika melihat produk apa sih Okago yang paling diminati oleh market atau konsumen yang menyukai produk-produk ikan ya. Vitaminnya ini adalah fungsinya sama metabolisme tubuh tanpa bahan pengaruh. Ada bahan-bahan pendukung yang lainnya adalah yang sifatnya alami, natural dan tapi berkualitas. Kemudian sertifikat dan layak dikonsumsi. Samosa, nah ini camilan tapi sangat diminati. Mengapa? Ini proteinnya tinggi dan asam aminonya tinggi. Mengapa? Samosa yang dibuat di sini, misalkan kita buat samosa isinya salmon, kandungan vitamin dan mineral sangat tinggi. Kandungan lemak tak jenuh, itu adalah untuk stamina. Kalau lemak jenuh, nah ini yang berbahaya terhadap LDL, HDL yang ada di fatty liver ya, artinya lemak darah.
Ada tanpa jelas, ada tanpa pengawet karena sudah semua makanan yang raw materialnya dari ikan itu sudah sedap rasanya. Beda ya kalau dengan dari filet ayam itu masih perlu lagi menambahkan MSG. Nah, itu berlebihan dan itu standar nasional Indonesia itu perlu dikonfirmasikan ke ahli gizi supaya labeling di produk Bapak bisa dijamin untuk customer. Bahan bakunya jelas terpilih dan berkualitas. Kalau bahan baku dari ikan, kalau bisa ikan segar. Karena apa? Kualitas ikan segar beda dengan ketika ikan tuh yang sudah diawetkan sekian lama di freezer. Beda. Beli yang baru, kemudian dicincang, silakan ditambahkan dengan komposisi yang ada, jadilah produk samosa. Seperti itu ya. Kita tidak bicara masalah bagaimana membuat samosa, tapi saya melihat bagaimana peluang bikin usaha frozen food. Visible dengan biaya murah, tetapi ada passive income yang memungkinkan untuk kesejahteraan keluarga. Kemudian yang satu lagi udang beku ya, kandungan omeganya juga tinggi, kemudian vitaminnya juga banyak, terdiri dari beberapa protein, bebas dari zat pengawet, bebas dari bahan-bahan yang terkontaminasi dengan impurities lain, dan bahan bakunya juga terpilih dan berkualitas serta layak dikonsumsi. Nanti Bapak Ibu bisa minta ke panitia untuk bagaimana sih contoh-contoh, banyak saya sudah kasih. Ini hanya ambil yang poin-poin penting aja. Baik, ketika di mapping dari sekian produk Bapak Ibu, melihat target pasarnya bagaimana. Nah, kalau market dan promosinya, price, promotion, placement, dan core product. Nah, kalau 4P ini sudah masuk dalam program bagaimana mengembangkan market dari produk frozen. Nah, untuk target pasar dan promosi usaha frozen food saat ini bisa menjual dengan berbagai, karena keterbatasan dengan pandemi ini, kalau bisa tidak menyajikan makanan yang fast food, tapi di-openkan. Kalau bisa adalah yang take away. Ya, itu yang harus disepakati bersama dulu. Supaya cara penawaran melalui outlet makanan yang siap saji atau dijual langsung di jajanan sekolah itu aman. Nah, kalau yang kondisi outlet makanan siap saji, mungkin Bapak Ibu bisa mengidentifikasi atau searching di media online, kemudian tinggal menentukan produk apa yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian penjual makanan jajanan di sekolah pun juga harus kita lihat. Nah, ini grafiknya, SWOT-nya. Kalau fast food, frozen food, ini mempunyai kriteria, kalau saya sederhanakan seperti ini aja. Yang kira-kira kalau diimplementasikan ada lebih mudah. Sebenarnya contoh ya, peluangnya apa sih bikin frozen itu? Nah, kita lihat dulu strength-nya. Rasa pasti yang enak dulu, itu yang harus dijamin. Dan lezat. Memiliki beraneka macam bentuk dan relatif mudah dijangkau harganya. Itu dulu yang kita tahu, 3 kriteria dulu. Jangan memberikan strength tetapi marketnya, konsumennya tidak luas, konsumennya sangat terbatas. Nah, ini yang menyebabkan strategi marketing kita gagal. Kemudian peluangnya apa? Demand dari frozen food ini saat ini 2 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang, sampai pandemi yang tidak kita tahu ya kapan akan berakhir, mudah-mudahan secepatnya, dan akhir dari tahun ini sudah insya Allah harus selesai. Bagaimana langkah-langkah strategik. Nah, demand dari frozen food akan meningkat jelas ini. Target pasar dan konsumen lebih luas. Sekarang kita tidak lihat ya, bagaimana secara kualitas, bagaimana konsumen. Ada papan atas, menengah, dan bawah. Itu semuanya sudah sangat paham dengan frozen. Nah, ini Bapak Ibu perlu kaji ya, supaya begitu kita memutuskan passion kita mau produk yang seperti apa, Bapak bisa melihat. Terus kemudian kita lihat, hati-hati. Tadi ada beberapa macam ya, spring roll, udang beku, dan lain sebagainya, samosa. Makanannya tidak atau tahan lama. Itu perlu Bapak Ibu teliti dulu SII-nya atau SNI-nya.
Nah, mungkin Bapak Ibu kok nggak berhasil, jangan putus asa. Karena promosi itu nggak cukup dari waktu satu periode. Mungkin perlu ditingkatkan dari sisi atribut yang lain. Kurangnya promosi, power, product, placement, promotion. Nah, kemudian penjualan frozen itu juga bisa dilihat dari sisi keberlangsungannya. Nah, analisis SWOT ini yang perlu kita tetapkan, berikan rasa enak, nyaman, weakness-nya, kelemahannya, tidak tahan lama tadi, dan opportunity-nya. Nah, ini opportunity, ada peluang. Bagaimana meningkat dan konsumsi yang dijual dari pedagang cepat saji atau jajanan anak-anak ini bisa dipertahankan dan sangat disukai oleh konsumen atau market. Threat-nya, ancamannya, kompetitor jelas makin banyak. Untuk itu bersaing hanya dengan brand-brand yang sudah ditetapkan sesuai quality produk dari Bapak Ibu. Saya rasa mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kami bagaimana mengembangkan bisnis strategi meningkatkan penjualan atau bisnis tersebut. Terima kasih. Mungkin ada yang perlu dikonfirmasi terkait dengan topik ini. Oke, makasih Bu Roh. Ini jadi ada pertanyaan yang sangat menarik menurut saya. Ya. Untuk bisnis frozen ini biasanya untuk umur produknya kan relatif life cycle-nya relatif cepat. Nah, ini kendalanya pada jasa pengiriman. Gimana menyiasati jasa pengiriman supaya produk ini bisa sampai ke tangan customer? Nah, monggo Bu Roh, bisa di-sharing ilmunya. Baik, terima kasih. Tadi disebutkan bagaimana mengembangkan ekspansi dari bisnis supaya sampai di tangan customer ini expired dari waktu sama ketika keluar dari proses produksinya. Artinya kalau didistribusi ke wilayah-wilayah atau daerah-daerah itu kita harus mengupayakan untuk membuka franchise supaya reseller kita berjalan sesuai umur daripada lifetime produk ini. Jangan sampai ke tangan customer, kalau saya beli produknya Bernardi, hari ini di tangan saya, expirednya sampai 3 bulan ke depan. Kalau misalkan saya beli di Kota Malang, hampir sama. Jadi brand yang dikeluarkan, brand Bernardi, bagaimana kepuasan customer. Salah satu untuk frozen ini ada lifetime. Jadi umur jangan sampai lebih dari batas waktu yang sudah ditetapkan. Karena kedaluarsanya 2 minggu, 7 hari, untuk produk makanan, itu harus betul-betul diperhatikan. Bagaimana manajemen mensiasati strateginya adalah buka franchise. Seperti itu Pak Sukma. Di daerah-daerah yang kira-kira market share-nya itu animo masyarakat terhadap produk atau terhadap minat frozen food ini di atas 60%. Itu baru berani kita pakai clustering dengan buka franchise. Seperti itu. Oke, makasih Bu Roh atas jawabannya. Mungkin bisa disimpulkan. Jadi kita harus mengenali produk frozen kita untuk hal pengiriman, untuk masa kadaluarsanya. Supaya apa? Kepuasan dari customer bisa terjaga. Gitu ya Bu Roh ya? Betul, seperti itu. Oke, makasih untuk Bu Roh atas sharing ilmunya. Oke, untuk selanjutnya dilanjutkan dari pembicara kita selanjutnya dari Ibu Insinyur Iriani. Nah, ini sangat menarik juga. Gimana bertahan hidup usahanya di masa pandemi ini. Nah, ini sharing ilmu dan pengalaman dari Ibu Iriani. Nah, kebetulan usaha yang dikelola teh, catai. Monggo silakan dari Bu Iriani untuk sharing ilmunya. Terima kasih Pak Sukma dan audiensi dari materi ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ini tadi sudah dijelasin sama Bu Dira, Bu Roh,
bisnis apa yang cocok di masa pandemi ini. Ini saya ambil tema cara bertahan berjuang di masa pandemi. Ini berdasarkan pengalaman saya yang sudah berkali-kali mencoba berbisnis mulai dari makanan, minuman, itu gagal. Ya, lagi sekarang di masa pandemi ini semua usaha hancur-hancuran, malah sampai ada yang gulung tikar. Gimana cara bertahan berjuang di masa pandemi ini? Saya bisa terus mempertahankan usaha saya, walaupun ditinggal oleh beberapa konsumen, antara lain yang mahasiswa. Karena ini kan ada di daerah perumahan, sekolah-sekolah juga ada kampus. Itu banyak ini ditinggal oleh mahasiswa. Ya karena libur, kerja dari rumah, terus kuliah online, jadi banyak mahasiswa yang pulang kampung. Nah, ini dirasakan berat sekali oleh saya. Hampir 50% konsumen saya itu adalah mahasiswa. Nah, ini. Jadi saya mencoba apa jalan keluarnya supaya usaha saya ini tetap bertahan. Nah, ini usaha saya sebelumnya juga sudah makanan pindah sana, pindah sini, tetap tidak sukses. Ini saya pernah berpikir, apa ini memang belum rezeki saya usaha makanan. Setelah itu saya tertarik dengan anak saya ini, keluarga lah, membuka bisnis. Ke mall-mall pertama kali kita lihat-lihat, ke mall sana, pindah sini, pindah sana. Apa yang lagi booming sama anak muda sekarang ini. Ternyata saya lihat ke mall satu, jalan-jalan sambil kita dapatlah usaha ini. Kita coba, sambil kita pelajari, kita lihat, kita rasakan apa aja menu-menu yang ada di situ, itu yang kita pelajari. Nah, mulai dari situ kita lihat bahan bakunya kita peroleh dari mana, harganya berapa, kualitasnya walaupun banyak, tapi harganya berbeda-beda, tapi ada yang harga mahal, ternyata rasanya juga nggak menjamin enak. Akhirnya dapatlah salah satu supplier yang kita rasa inilah yang paling cocok. Karena saingan kita juga yang akan kita usahakan ini sudah kelas atas. Seperti Chai Time, si Boba, itu saingannya saya yang dirasakan berat dalam usaha ini. Tapi kita nggak mau kalah. Gimana cara menghidupkan usaha kita ini yang udah benar-benar kita niat mau usaha ini. Dan sampai sekarang juga kita lihat pasarnya juga minuman ini masih tetap disukai mulai kalangan anak-anak, mulai kecil sampai juga orang tua. Nah dari situ kita mulai dengan modal yang pas, kita buka usaha di rumah dulu pertama. Di rumah dengan modal yang kecil-kecilan, itu satu hari kadang-kadang kita nggak ada. Kita nunggu dari pagi sampai malam nggak ada yang datang. Saya bilang sama anak-anak, udah jangan putus asa, tunggu aja. Kita jalan 3 bulan mulailah ada datang-datang. Itu juga kita lewat pasang banner, aplikasi Gojek, Grab, itu juga yang datang cuma sehari cuma 10, 30. Wah itu suatu prestasi yang luar biasa, satu hari 30, dari nggak ada sampai 30 ada. Nah, mulailah kita mengadakan promo, walaupun masih di rumah kita adakan promo. Beli satu gratis satu, nggak apa-apa, kita rugi sedikit, yang penting orang mau mengenal, mencoba usaha kita. Nah, mulai dari rumah, kita ikut juga di Car Free Day, gimana respon kita? Ya alhamdulillah, walaupun kita sehari cuma bayar 30 atau kadang-kadang 40, alhamdulillah hanya tersisa paling 2. Nah, sisanya kita bagi-bagilah untuk bangsa tukang beca, orangnya punah. Kita bagi rezeki, jangan kita buang. Nah dari situ mulai berkembang, bagaimana kalau kita cari tempat untuk persewaan. Karena dari situ modal sudah mulai datang ya. Keuntungan walaupun sedikit mulai datang. Kita keliling ke daerah tempat saya kerja, keliling, dapatlah tempat di situ. Tawar-menawar, karena sekarang ini untuk usaha,
kita ngontrak itu lebih mahal daripada untuk usaha kita sendiri, beli bahan baku, beli alatnya. Karena saya bergerak di Tahiti ini adalah perlu freezer, perlu kulkas, perlu alat pengepres, perlu pengemasan, meja. Ini sewanya ternyata lebih jauh daripada untuk keperluan untuk menjalankan usaha ini. Gak apa-apa, saya bilang. Jalan aja kita. Dengan perlahan mulai bangkitlah yang namanya catai milik saya dan anak-anak. Yang tadinya sehari cuma 50, berkembang 3 bulan lagi menjadi 150 per bungkus satu hari. Itu puncak-puncaknya sebelum pandemi kita bisa sehari mengeluarkan 600 sampai 700 gelas satu hari. 600. Nah, ini suatu apa ya, sebagai usaha itu sudah memuaskan bagi saya sebagai pemilik usaha ini untuk bisa menjangkau lebih banyak lagi, bisa merebut pasar kelas menengah sampai atas, tentunya dengan menjaga kualitas. Ya, harga kita lebih murah jauh-jauh sekali daripada saingan kita. Saya usaha prinsipnya lebih baik untung sedikit yang datang banyak daripada mahal tapi nggak ada yang datang. Capek, soalnya kita kalau usaha cuma duduk aja itu lebih capek daripada kalau kita kerja terus, terasa waktu tiba-tiba sudah malam, sudah tutup. Itu jadi itu yang bikin saya dan anak-anak berpacu untuk terus menghidupkan usaha ini. Sampailah setahun lebih, 1,5 tahun, datanglah yang namanya corona. Mulai Maret, tanggal 2-3 Maret itu ada info kita mulai terkena. Itu hampir sebulan, mulailah corona itu mulai terlalu banyak, udah mulai masuk banyak ya yang positif. Kita gimana ini supaya usaha kita ini tetap jalan? Karena apa? Mulai dari situ mahasiswa sudah banyak pulang kampung. Ya, orang-orang nggak berani keluar. Gimana caranya? Akhirnya sementara kita tutup. Karyawan saya berhentikan semua. Di beberapa tempat ini saya berhentikan. Kita break dulu sampai kondisi sudah stabil, saya bilang. Nah itu selama kita libur sebulan itu di Instagramnya Cata itu banyak yang menanya, kapan buka, kangen minumannya. Terus di pintu juga kita jualan juga, Gojek juga. Kami butuh penghasilan dari usaha Anda sampai segitunya. Ternyata ya, wah ternyata usaha saya ini disenangi oleh orang-orang. Gojek juga bolak-balik menelpon, kapan dibuka, kapan dibuka. Akhirnya saya belajar ke usaha yang lain yang tetap jalan, seperti Catai, si Boba. Gimana sih di masa pandemi ini, gimana strateginya dia supaya tetap jalan. Walaupun nggak mungkin kita cari keuntungan seperti yang sebelum COVID. Nah, kita pelajari gimana transaksinya, gimana cara pembayaran yang konsumen ke kita, gimana cara pengembaliannya, gimana supaya kita nggak tatap muka langsung dengan konsumen. Inilah masa-masa susah itu kita rundingan selama sebulan, kita pray, kita mempelajari seluk-beluk supaya usaha kita tetap berhasil. Ini. Jadi di masa pandemi ini keuntungan yang saya peroleh benar-benar ya alhamdulillah masih sampai 50% dari yang hari-hari sebelum ada pandemi. Paling nggak konsumen dengan 50% aja itu bisa menjadi pemicu saya bahwa oh ini usaha saya ternyata tidak ditinggal. Karena ya itu salah satu sebab itu. Nah ini saya mau ceritakan juga gimana cara-caranya kita bertahan di masa pandemi ini. Nah, ini. Jadi tidak menyerah dan melakukan berbelakang untuk memetakan Cata ya. Ada beberapa solusi yang kita tawarkan untuk mempertahankan usaha saya. Ini yang saya pakai sampai sekarang ini. Alhamdulillah saya sudah jalankan ini, mulailah meningkat, konsumen mulai mendatang lagi. Karena emang benar-benar di Instagram itu pada nanya.
Dan ada beberapa sebelum pandemi juga senang dengan pelayanan yang kita berikan. Apa? Karena prinsip saya kalau berjualan, kalau kita anak-anak bicara sekarang kan GPL ya, nggak pakai lama. Itu prinsip saya pertama kali. Ya, jadi kalau saya berjualan nih, ada 3 karya. Tiap satu gerai, 1 tentang aplikasi Gojek, 1 membuat, 1 kemasan. Jadi nggak boleh lama. Tiap satu item itu harus selesai dalam segini waktu. Kita kan kalau beli-beli, kalau waktunya lama kan juga nggak seneng. Ya, jadi ini pas lagi dicatain di era pandemi. Yang pertama, menerapkan protokol kesehatan 3M. Yang pertama, memakai masker. Kita benar-benar ketat ini ngikutin protokol kesehatan dari pemerintah. Yang pertama, pakai masker. Kita udah kasih tulisan, siapa yang nggak pakai masker, kita tidak akan layani. Jadi ada orang datang pakai masker, nggak pakai masker, saya suruh kembali. Pakai masker dulu ya. Ya kita kan nggak kepengen kena kontak langsung. Ya OTG kita sudah menjaga protokol kesehatan, ternyata pembelinya nggak pakai masker. Kita kan nggak ingin terkontaminasi adanya virus corona ini. Gitu. Jadi kita beli tulisannya besar. Jadi begitu masuk dia fokus lihat tulisan itu. Jadi kalau ada beberapa orang nggak pakai, dia otomatis mundur sendiri. Ya mungkin diganti temennya yang masuk. Gitu. Yang kedua, menjaga jarak. Kita penjual pakai masker dan face shield. Itu wajib saya wajibkan ke karyawan saya. Yang ketiga, mencuci tangan. Saya nggak kasih cuci tangan, karena ruangnya juga nggak terlalu besar. Kalau cuci tangan nanti becek. Kesannya nggak rapi, nggak jorok jadi ya, becek-becek. Jadi saya sediakan hand sanitizer sebagai langkahnya pengganti cuci tangan. Soalnya kalau lihat cuci tangan di mana-mana, jadi banjir gini. Kadang-kadang anak kecil kan kalau di toko-toko itu dipencet nggak karuan ya, becek kemana-mana. Saya kasih hand sanitizer aja. Juga orang yang mau beli, kita tidak akan kontak langsung. Saya sediakan tempat, silakan taruh di sini uangnya, kembalinya juga suruh ambil sendiri, kita pakai sarung tangan. Misalkan semaksimal mungkin kita tidak akan berhubungan dengan pembeli. Kita kasih jarak juga. Apalagi yang terdepan itu yang bagian mau beli apa, itu harus benar-benar dijaga. Nah, itu jadi 3M. Yang kedua, penambahan topping. Nah, ini awal-awal kita cuma nggak pakai topping. Lama-lama gimana nih supaya kita pakai topping? Kita belajar lagi, kita lihat lagi saingan kita yang sudah lebih lama. Kita lihat lagi rasanya, mulai rasa, kekentalannya, kekenyalannya. Oh, yang satu ini. Jadi kita simpulkan, oh ini yang terbaik. Mari kita coba. Akhirnya kita coba. Berapa kali kita trial, akhirnya dapat yang pas sesuai yang kita inginkan dari saingan kita. Akhirnya dapat. Nah, dengan penambahan topping 2 macam aja, naiklah penghasilan usaha saya ini. Ternyata minuman yang tidak ada topping, sekarang berbalik. Dengan ada topping 2 macam aja, sangat berpengaruh sekali. Karena apa? Toppingnya ini kita bikin semurah mungkin, tapi rasanya nggak kalah dengan yang sudah di atas kita. Ini toppingnya ya, kita ketinggalan sebetulnya, karena modalnya juga terbatas. Kita pakai anak-anak kan bubble, boba, atau enggak disform itu. Kita kasih harga murah aja, tapi rasanya benar-benar itu kita uji, kita mau bikin itu, walaupun keju-keju kita uji, kita cari kemana-mana yang paling bagus, yang paling enak, dan nggak terlalu mahal. Yang ketiga, mengadakan promo beli 2 gratis 1. Ini untuk merancang para konsumen kita. Alhamdulillah kita pernah diberi suatu kepercayaan oleh satu aplikasi Gojek, karena kita sudah bisa melampaui target dari apa yang Gojek harapkan. Jadi termasuk penjualan yang dibilang sukses sama Gojek. Usaha saya ini. Nah, terus bagaimana kita nambah-nambah lagi? Ayo kita cari pasar sambil jalan, karyawan nunggu. Saya dan anak saya keliling lagi.
Apa yang ada di saingan kita ini? Apa promo yang baru yang ada ditawarkan di masa pandemi? Saya nggak akan malu, pura-pura beli aja. Oh, ternyata ada kemasan baru. Oh, saya bisa membaca. Ini loh kemasan baru. Gunanya untuk apa? Orang-orang yang tidak mau beli di situ dibawa pulang. Memang saya juga terapkan 3M yang satu lupa itu tadi apa? Jaga jarak. Dulu kursi banyak. Ternyata setelah pandemi saya hanya menyediakan 5 kursi. Itu jaraknya tiap kursi 1,5 meter, 1,5 meter. Jadi kalau antre ya silakan berdiri agak jauh. Itu. Jadi nggak mungkin, jangan sampai tertular antara pembeli dan penjual. Jadi saya membuat yang terbaru, buat kemasan baru, botol siap saji. Isi 1 liter untuk semua menu. Ya, 1 menu. Jadi siap diminum di rumah, dibawa pulang. Jadi kita nggak nyediakan di tempat di rumah. Itu usaha saya dari beberapa kali usaha yang saya, padahal saya hobi memasak, tapi memang belum rezeki saya di situ. Ya, ternyata saya coba yang ini, saya sudah bisa membuka 3 grade, nggak sampai 2 tahun usaha saya ini, alhamdulillah. Itulah supaya bertahan, inilah strategi usaha saya yang saya bisa terapkan di pandemi, ternyata membawa dampak yang besar, memberi masukan keuangan yang sudah mulai merangkak. Yang saya tunggu nanti setelah pandemi ini, anak kuliah yang kembali lagi yang saya rasakan benar-benar hilang. Dia di Instagram. Kangen Bu, katanya kangen ya. Tunggu saja saya bilang, kalau kuliah sudah berlangsung, tatap muka, mari silakan. Selama saya pandemi, masuk lagi, banyak pembeli yang bilang, kok libur terlalu lama, kenapa? Ya, kita jaga diri dulu. Ini Surabaya, Jawa Timur lagi tinggi COVID. Jangan sampai yang beli sama yang jual ada yang terkontaminasi kena virus itu. Itulah kira-kira pengalaman saya berbagi. Jadi jangan takut mau membangun usaha. Jadi jangan hanya ngomong tok, apa kata Dira langsung dikerjakan aja, langsung dicoba. Ya, coba tapi dengan benar-benar niatkan ini usaha kita. Semoga ya kita diridhoi sama Allah, niat saya. Dan tiap buka, tiap tutup pun saya akan berdoa sama Allah supaya dilancarkan usaha saya. Nah, gitulah usaha-usaha saya supaya usaha saya ini tetap bertahan. Alhamdulillah mulai meningkat dengan adanya topping, promo, kemasan baru. Ternyata suka orang-orang dengan usaha saya. Gitu. Ya tentunya dengan kualitas, nggak pakai lama, harganya kalau orang-orang bilang kalau di Instagram mantap katanya gitu ya, dengan ada topping juga enak sekali, harganya terjangkau, dengan ada topping juga masih menjangkau ya. Itu. Ini sepintas tentang usaha saya yang sampai sekarang masih ternyata alhamdulillah masih diminati oleh konsumen yang sudah lama 1 bulan tidak datang, ternyata kembali lagi. Alhamdulillah masih dipercayalah paling enggak usaha saya. Demikian Pak Sukma. Ya, terima kasih Bu Ir. Ini ada pertanyaan, memang dalam masa pandemi ini sangat berdampak sekali pada semua usaha. Pertanyaannya Bu Ir, gimana sih membangun mental dari yang sudah booming, kemudian adanya pandemi ini langsung turun tajam? Untuk istilahnya supaya mental kita naik kembali itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Bu. Oh iya. Kalau usaha jangan sampai mental jatuh lah. Dan tadi saya bilang juga waktu pandemi tutup sebulan itu kita sekeluarga sama anak-anak gimana nih usaha kita berhentikan atau berapa lama? Kalau saya lihat pemacu dari Instagram tuh, ya harus kita pacu lah, jangan sampai down kita dengan adanya hanya masalah pandemi, walaupun berat ya. Jadi itu jadi pelajaran buat kita, jangan putus asa lah, mentalnya harus tetap kuat, tetap jalan. Ya, dengan segala resiko, karena yang usaha kita yang jalan kan bukan, yang terdampak kan bukan kita aja. Hampir semua bisnis usaha
terkena semua. Jadi selalu semangat untuk usaha, jangan pantang menyerah. Ya itu saya gitulah, saya terapin sama. Karena saya udah mulai usaha dari yang mulai makanan berapa kali sewa tempat gagal terus, saya nggak pernah putus asa. Lanjut, saya bilang, ayo lanjut. Ya ini kayaknya inilah, kayaknya kalau saya lihat usaha saya yang paling saya tekuni. Ya insya Allah nanti kalau sudah nggak pandemi kita akan buka 2 gerai lagi. Oke, satu lagi Bu Ir, mungkin Ya. bisa dijawab. Namanya usaha pasti ada pesaing. Gimana sih Ya. dengan persaingan itu seperti apa? Oh, kalau persaingan wajar ya. Saya juga sebelum berdiri kan, sebelum saya ini kan usaha minuman ini kan banyak di mana-mana ya. Ada Ciboba, Singkitang, ada Chai Time, apalagi itu udah nggak aneh lah, udah profesional. Ada macam-macam banyak kan. Kita nggak, kalau saya prinsipnya nggak peduli saingan kita. Yang penting kita belajar dari dia, mana yang baik yang bisa kita tiru. Ya, mana yang kira-kira, kalau kita usahakan kita boleh lihat ini contoh, tapi jangan plek, harus ada inovasi dari dia. Ya, jangan takut bersaing. Mati kalau kita takut bersaing. Biarkan rezeki, prinsip saya tidak ada yang ngatur. Itu yang buat kita tentrem di hati. Ya itulah. Itu Kak Suma. Takut berusaha. Ya, terima kasih Bu Ir atas sharing ilmunya. Jadi bisa disimpulkan ada pesaing itu bukan pesaing tapi partner kita ya, sebagai partner bisnis. Jadi seperti itu. Terima kasih Bu Ir atas sharing ilmunya. Ya, Oke, selanjutnya akan saya sharing untuk yang terakhir dari saya sendiri sebagai moderator dan akan sharing ilmu tentang bagaimana tips dan trik dalam meningkatkan penjualan secara online. Di awal sudah dijelaskan tentang usaha sampingan seperti apa. Kemudian frozen food seperti apa. Bertahan seperti apa. Nah, kemudian di sini akan saya sampaikan trik dan tipsnya seperti apa kalau berjualan secara online. Di sini kita harus tahu apa itu penjualan online. Seperti apa sih? Nah, coba diperhatikan gambar ini. Nah, di sini ada Shopee. Semua tahu. Isinya apa Shopee itu. Kemudian ada Bukalapak, ada Tokopedia. Nah, semua itu merupakan online store yang ada pada aplikasi sekarang saat ini. Pada market share Shopee tertinggi di Indonesia saat ini, kondisi 2020. Nah, sehingga banyak sekali pemakai HP mencari produk-produk pada aplikasi Shopee. Harganya pun juga tergolong murah pada produk-produk itu, sehingga dia menduduki peringkat pertama. Nah, ada juga di sini untuk produk elektronik kita juga mengenal adanya Benika. Ini produk saya sendiri. Kemudian dari gambar di atas, kesimpulannya apa? Nah, jadi dalam berjualan online, penjualan online, kita harus mengenal itu semua. Tempatnya di mana kita berjualan? Mau by web? Nah, kalau by web saja, saya rasa tidak akan bisa dikenal orang. Otomatis kita harus cari tempatnya. Kalau secara offline, tokonya di mana? Nah, ini yang harus kita kenali, 3 unsur utama penghasil uang. Yang pertama, kita punya web blog. Produk yang kita jual itu apa? Kenali produk yang Anda jual. Kemudian trafiknya seperti apa? Nah, kalau kita 3 ini sudah ada, secara otomatis uang akan datang kepada kita.
dalam menjalankan bisnis, motivasinya banyak sekali. Pada masa pandemi ini banyak berdampak. Uang tidak ada, dompet kering, kantong kering ya. Kemudian cari pengalaman dalam dunia marketing. Biasanya terbatas pada situasi kerja yang seperti itu. Dengan banyak di rumah, berpikir gimana sih cara memasarkan dengan media online. Kemudian iseng-iseng cari tambahan. Terus bagaimana meningkatkan penjualannya. Kalau habis duit, pusing akhirnya. Nah, dari yang pertama tadi, kalau pegawai di awal bulan makan di restoran, punya gaji. Di akhir bulan, bingung. Uang sudah habis, menipis, ngepaskan. Cari warung-warung kecil. Awal bulan uang banyak, akhir bulan kepala pusing. Itu pegawai. Terus bagaimana untuk memulai awalnya? Supaya bisnis kita mulai dan meningkatkan penjualan. Jadi tentukan jenis barang yang dijual. Kita jual barang apa? Kemudian memiliki email. Syarat yang ketiga ada social network. Media sosial, Instagram, YouTube, Facebook, WA, dan sebagainya. Kemudian web, blog, atau forum jual beli, Kaskus, dan sebagainya. Kalau sudah punya itu semua, terus apa yang dilakukan? Beriklan. Iklannya di mana? Bisa lewat online store atau media weblog untuk optimalisasi produk kita. Sudah beriklan seperti ini. Sudah diiklankan, produk-produknya ditampilkan di online store. Sudah beriklan, tapi customer belum datang. Perbanyak relasi bisnis di Facebook, Instagram, jejaring sosial, WA group. Nah, tampilkan bisnis Anda. Nah, seperti ini di Facebook. Jual ini banyak kita ketahui pada Facebook untuk iklan-iklan seperti ini. Sudah iklan, sudah banyak relasi, tapi belum laku. Otomatis penjualan belum meningkat, tidak ada penjualan, bingung. Sudahkah Anda memiliki reputasi atau testimoni yang baik dari customer? Utamanya kita tidak bisa dari awal membangun usaha, kita tidak tahu. Kita belum punya customer dan belum punya testimoni. Langkah apa yang dilakukan? Nah, lewat Kaskus. Kita bisa setting gimana meng-up produk yang akan kita jual. Nah, setelah itu sudah semua, otomatis insya Allah penjualan akan meningkat. Terus apa yang dilakukan? Perluas jangkauan bisnis. Kemudian jalankan bisnis secara online. Orang nggak akan tahu, atau katakanlah kalau pada online store saat ini, kita nggak akan percaya kalau kita nggak tahu tempatnya di mana. Nah, jadi usahakan ada tempat. Kemudian buka lapangan pekerjaan seperti yang Bu Ir paparkan tadi. Nah, jadi ada gerai-gerai. Kemudian kalau sudah sukses, jadi tidak sombong, rajin menabung, dan jangan lupa sedekah. Nah, dari kalau semua sudah itu, cobalah capture pada Google Map. Posisi bisnis kita di mana? Secara tidak langsung, orang akan tahu posisi offline kita di mana. Bisnis offline kita di mana. Nah, kebetulan juga saya bergerak pada bidang usaha atau bisnis seperti ini. Sehingga cara-cara seperti itu saya lakukan. Sekedar sharing apa yang sudah saya lakukan.
Jadi coba pahami karakteristik dari seller kita, pembeli kita, gimana? Oke, saya kira sekian bagaimana cara-cara atau kiat-kiat meningkatkan penjualan kita secara online. Di sini kemudian ini ada suatu pertanyaan bisa saya jawab. Jadi bagaimana meningkatkan penjualan produk? Terus kendalanya bagaimana? Jadi seperti yang saya paparkan dan saya simpulkan dari pemaparan dari Bu Iriani, untuk meningkatkan penjualan atau persaingan bisnis, kita jangan memandang itu sebagai pesaing bisnis kita, tetapi sebagai partner dari bisnis kita. Jadi benar kita harus berpikiran, kita usaha pasti ada pesaing. Tapi di sini kita jangan berpikir harga direndahkan. Produk menyesuaikan dengan saingan bisnis kita. Tetapi coba berpikir dia partner bisnis kita. Untuk rezeki pasti ada takarannya. Nah, jadi seperti itu. Mungkin jawaban saya seperti itu. Kemudian promosi secara terus-menerus pada media sosial kita. Jadi dalam meningkatkan penjualan secara online, itu yang saya lakukan selama ini. Terima kasih, kurang lebihnya seperti itu. Untuk selanjutnya, acara dilanjutkan kembali ke Mas Yohanes Widiatmoko. Tadi mungkin paparannya belum bisa disampaikan dengan sempurna. Silakan untuk pihak XL untuk share apa sih yang dari XL. Monggo Mas Yohanes. Baik. Mohon maaf Pak Sukma, sudah muncul presentasinya Pak? Sudah Mas, silakan monggo. Baik, rekan-rekan mohon maaf tadi sempat ada kendala teknis pada saat presentasi yang pertama. Jadi cukup menarik pembahasan yang disampaikan oleh pembicara pada hari ini. Jadi mulai dari tips and triknya seperti apa, strateginya seperti apa, kemudian media apa yang bisa digunakan untuk memasarkan suatu produk. Jadi memang betul ya kondisi pandemi seperti sekarang ini memang banyak sekali yang sektor yang terpukul, sektor usaha, kemudian dari sisi suatu perusahaan, kemudian dan yang lain-lain. Memang dari penjelasan dari para pembicara semuanya itu mengarah ke digitalisasi. Jadi mau tidak mau kita salah satu yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha maupun suatu perusahaan itu adalah harus melakukan suatu adaptasi, dan itu wajib mau tidak mau kita harus harus mengikuti dengan kondisi yang sekarang. Nah, di sini kami dari XL mau menghadirkan satu solusi, yaitu dalam hal go digital, di mana namanya adalah Prio Club. Prio Club ini salah satu produk dari XL prioritas untuk segmen dari UKM dan suatu perusahaan, di mana kita akan berikan harga khusus sebesar 105.000 per bulan selama masa pandemi ini, di mana harga normalnya adalah Rp150.000.
Di sini yang bisa mengaktifkan Prio Club akan mendapatkan benefit yaitu 20 giga untuk akses data, kemudian 150 menit dan 150 SMS ke operator lain, kemudian 2 giga untuk media sosial dan online shop. Ini bagusnya ada di sini. Jadi ada kuota tambahan untuk media sosial dan online shop. Ditambah lagi 3 giga selama 1 tahun. Jadi memang benefitnya sangat menarik ya untuk pelaku usaha maupun suatu perusahaan dengan minimal daftar untuk 3 orang. Kemudian di sini juga ada salah satu saya jelaskan lagi, ada salah satu inisiatif dari kami, yaitu di mana di masa pandemi ini kita ketahui bahwa kecenderungan masyarakat untuk keluar rumah itu sangat kecil. Jadi ada yang merasa masih takut untuk berinteraksi sama orang, bertemu sama orang. Makanya dengan kejadian itu, maka kami mengambil satu inisiatif yaitu Prio Konsultan, di mana kami melakukan jemput bola ke rumah pelanggan, kemudian ke satu sektor UKM, kemudian ke satu perusahaan untuk memberikan konsultasi ataupun memberikan penawaran mengenai Prio Club ini atau XL prioritas ini. Sudah banyak puluhan dari UKM yang bergabung dengan kami. Dari situ sudah terlihat beberapa ini hanya sebagian kecil aja dokumentasi untuk pada saat kami melakukan konsultasi kepada partner kami dan atau pelanggan kami. Seperti itu. Kemudian jika Bapak Ibu tertarik ingin berlangganan Prio Club atau XL prioritas, bisa menghubungi nomor yang tertera di sini. Silakan dicatat, barangkali mungkin suatu saat perlu konsultasi atau mungkin tanya-tanya mengenai Prio Club atau XL prioritas, kami akan senang sekali membantu Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Kemudian Pak Sukma, tadi saya lihat ada satu pertanyaan dari Bapak Fibio Isnando. Iya. Beliau bertanya, apabila kita berbisnis di bidang counter outlet, bagaimana strategi provider XL untuk mendorong bisnis counter lebih maju, terlebih untuk perusahaan XL sendiri. Jadi gini, pertanyaannya menarik. Jadi kita kembalikan lagi ke sebelumnya kita kembalikan lagi apa sih yang diperlukan? Apa sih yang diperlukan oleh masyarakat saat ini? Maaf, saya mute dulu. Ya, baik. Pertanyaan yang menarik adalah kita kembalikan lagi melihat dari kebutuhan masyarakat saat ini, apa sih yang paling diperlukan masyarakat saat ini dengan kondisi pandemi sekarang ini, yaitu salah satu yang dilihat XL adalah saat ini banyak sekali webinar-webinar seperti yang sekarang kami lakukan, kemudian meeting-meeting online, kemudian untuk kegiatan sekolah itu aktivitas online, dan lain-lain. Jadi itu adalah salah satu peluang dari sisi XL dengan memberikan paket-paket data untuk kebutuhan-kebutuhan aktivitas online seperti mungkin Microsoft Teams, kemudian Zoom dan segala macamnya. Jadi dengan di situ XL akan bisa memberikan kebutuhan apa sih yang dibutuhkan masyarakat, sehingga dari pihak-pihak retail outlet ataupun mungkin distributor XL itu bisa lebih mudah untuk melakukan pemasaran produk XL itu sendiri. Jadi memang kembali lagi ke kebutuhan apa sih yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat, itu nanti yang akan diberikan oleh XL. Seperti itu. Oke, gitu. Dari sisi saya cukup, Pak Sukma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin ada sedikit tambahan pertanyaan dari saya secara pribadi, Mas Jo.
Baik. Dari sisi kestabilan jaringan, gimana sih XL untuk kestabilan jaringan dalam hal conference seperti ini? Mungkin bisa dijelaskan, Mas. Baik, jadi gini, kita bicara agak sedikit teknis ya Pak ya. Jadi mengenai kestabilan jaringan, tentu saja XL itu sudah mempersiapkan segala sesuatu, khususnya untuk apalagi di area Jawa ya, itu hampir semuanya itu sudah tercover oleh jaringan XL. Jika melihat kondisi seperti yang sekarang pada saat mungkin ada webinar atau apa, itu memang dilihat dari kapasitas satu pemancar atau mungkin bisa dibilang BTS ya Pak ya. Jadi memang dalam satu BTS memang memiliki daya jangkau yang cukup luas. Tapi dengan semakin banyak traffic itu semakin banyak tentu saja bisa berimpact ke kemampuan dari BTS itu sendiri. Tetapi yang dalam ini dilakukan adalah kemampuan BTS lain untuk membackup satu BTS yang lain. Seperti itu. Jadi saya kira tidak perlu khawatir untuk persiapan kelancaran aktivitas online atau bukan telekomunikasi Bapak Ibu sekalian. XL sudah menyiapkan itu semua. Jadi jika memang ada satu bermasalah tentu sudah di backup oleh yang lain, seperti itu. Memang secara teknis tidak bisa kita sebutkan di sini karena akan sangat rumit sekali. Tapi secara garis besarnya seperti itu Pak. Jadi semua sudah di backup oleh satu sama yang lain. Kami juga mempunyai tim yang di belakang layar yang sudah mensupport aktivitas-aktivitas yang seperti ini. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Mas Jo penjelasannya. Jadi seperti itu apa yang dijelaskan dari XL. Jadi jaringannya stabil, bisa dipastikan seperti itu untuk area Jawa terutama. Jadi jangan khawatir untuk pakai XL, pasti jaringannya stabil kalau buat conference seperti ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin bisa diumumkan dari pihak XL, siapa sih kira-kira yang mendapatkan door prize pada acara webinar kali ini? Monggo silakan Mas Yo. Kira-kira siapa? Nah, para peserta mungkin penasaran. Siapa yang dapat, kemudian saya dapat apa ya? Nah, silakan, monggo. Baik, terima kasih Pak Sukma. Ini tadi beberapa saya catat untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Cukup bagus, memang banyak sekali, hampir semua pertanyaan itu bagus. Dan sudah dijawab semuanya oleh pembicara pada hari ini. Yang pertama, itu ada dari Bapak Ivan Alamsyah. Bapak Ivan Alamsyah, UPN Veteran Jawa Timur. Kemudian yang itu kami berikan berupa hadiah berupa travel bag. Bapak Ivan Alamsyah. Kemudian yang kedua, Bapak Prastio. Bapak Prastio ini sebagai pemenang kedua mendapatkan payung eksklusif dari XL prioritas. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Vibio Isnandu, HP UPN Veteran. Ini mendapatkan tumbler eksklusif dari XL prioritas. Mungkin untuk pemenang ini nanti bisa menghubungi salah satu nomor yang ada di sini ya Pak ya, yang masih tertera di layar. Halo? Ya, jadi ya, sudah diumumkan siapa pemenangnya dari series kali ini. Jadi jika orang yang terpilih, silakan menghubungi nomor yang tertera pada share screen yang ada. Jadi yang pertama
Bapak atau Mas Ivan, kemudian Pak Prasetyo, dan Mas Vibio. Jadi silakan, ya, Vibio Isnando, silakan menghubungi nomor yang tertera pada share screen. Terima kasih untuk semuanya dalam acara webinar pengabdian masyarakat TI Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur. Kurang lebihnya cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu dengan webinar selanjutnya. Saya tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sukma. Ya. Terima kasih Mas XL.